Perhatikan gambar berikut. Apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dari gambar tersebut? Tuliskanlah ciri-ciri tersebut pada tempat yang tersedia. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah tumbuhan memerlukan air. Kegiatan pada gambar yaitu ibu menyiram tanaman. 2. Hewan memerlukan makanan. Kegiatan pada gambar, ayah dan Siti memberi makan ayam. Kemudian ciri yang ketiga adalah ayam berkembang biak. Kegiatan pada gambar, terdapat gambar jerami untuk ayam bertelur dan ada gambar induk ayam beserta anaknya. Ciri yang keempat, manusia berkembang biak. Kegiatan pada gambar ada keluarga Siti, ibu, ayah, dan Siti. Kemudian ciri yang kelima, ayam memerlukan minuman. Kegiatan pada gambar ada tempat minum. Ciri yang keenam, ayam bergerak. Ayam menampak menuju makanan. Nah, sekarang amati kedua gambar berikut. Gambar yang pertama ini ada Siti dan keluarganya sedang makan bersama ya. Dan kemudian gambar yang kedua ini ada ayam dan anaknya sedang makan. Apakah persamaan dari kedua gambar tersebut? Tuliskan hasil pengamatanmu pada tempat yang tersedia. 1. Pada gambar tersebut menunjukkan manusia dan ayam sama-sama membutuhkan makanan. 2. Pada gambar juga menunjukkan manusia dan ayam berkembang biak. Nah, ceritakan juga gambar tersebut berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup yang telah kamu ketahui. Nah, ini hanya sekedar contoh ya. Gambar di atas menunjukkan ciri makhluk hidup membutuhkan makanan. Pada anggota keluarga di tempat makan, dan induk ayam beserta anaknya sedang mencari makan di dekat sarangnya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan. Tetapi hati-hati, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah banyak. Untuk itu dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Peternakan A bisa menghasilkan 3.000 butir telur per bulan. Peternakan B menghasilkan 1.500 butir telur per bulan. Peternakan C menghasilkan 3.500 butir telur per bulan. Peternakan D menghasilkan 2.000 butir telur per bulan. Dan peternakan E menghasilkan 2.500 butir telur per bulan. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Iya, peternakan C. Peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Betul, peternakan B. Urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan paling sedikit. 1. Peternakan B. 2. Peternakan D. 3. Peternakan E. 4. Peternakan A. 5. Peternakan C. Masih ingatkah kalian dengan cara membaca nama dan lambang bilangan?
Pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis. Nah, yang pertama ini adalah 1250. Kemudian yang kedua ini adalah 1000. Dan yang ketiga ini adalah 2500. Nah, agar lebih mudah membaca bilangan, kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat. Contohnya 1250. Tabel nilai tempat 1250 ditunjukkan seperti berikut. Nah, 1 ribuan, 200-an, 50-an, dan 0 satuan. Angka 1 berada pada tempat ribuan, sehingga bernilai 1000. Angka 2 berada pada tempat ratusan, sehingga bernilai 200. Angka 5 berada pada tempat puluhan, sehingga bernilai 50. Angka 0 berada pada tempat satuan, sehingga bernilai 0. Nah, sekarang cobalah menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. 4.750 dibaca 4 ribuan, 700-an, 50-an, dan 0 satuan. Jadi 4750. 2 titik-titik dibaca 8417. 8 ribuan, 400-an, 1 puluhan, 7 satuan. Jadi lambang bilangannya adalah 8.417. Bisa ya? Dan yang terakhir, titik-titik dibaca titik-titik. 1 ribuan, 0 ratusan, 0 puluhan, 0 satuan. Jadi lambang bilangannya adalah 1.000. Dibaca 1000. Ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Tumbuh artinya bertambah ukuran baik berat maupun tinggi. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan juga kebiasaan berolahraga. Olahraga ada bermacam-macam cara. Salah satunya adalah dengan permainan. Nah, sekarang ayo mencoba bermain kuda-kudaan. Bermain kuda-kudaan merupakan salah satu kegiatan olahraga. Permainan kuda-kudaan dapat membantu memperkuat tangan dan kaki. Permainan ini juga melibatkan gerak yang merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Carilah temanmu yang memiliki berat badan seimbang. Lalu tentukan terlebih dahulu yang akan menjadi penunggang dan kuda. Kamu bisa menentukannya dengan cara sweet. Anak yang menjadi kuda akan menggendong temannya dari garis start. Saat diberi aba-aba, berjalan atau berlarilah sampai garis finish. Pasangan yang lebih dulu mencapai garis finish adalah pemenangnya. Ulangi kegiatan dengan pergantian peran kuda dan penunggangnya. Setelah bermain permainan kuda-kudaan, lakukan kegiatan pendinginan. Sambil melakukan pendinginan, diskusikan beberapa hal berikut ini dengan temanmu. 1. Mengapa permainan kuda-kudaan dapat membantu memperkuat tangan dan kaki? Saat bermain kuda-kudaan, tangan mengangkat beban, sementara kaki menahan keseimbangan tubuh. Jika dilakukan secara rutin dan benar, maka kegiatan ini akan membantu memperkuat tangan dan kaki. 2. Apa saja yang harus dilakukan agar dapat memenangkan perlombaan kuda-kudaan? Hal-hal yang perlu dilakukan agar memenangkan perlombaan adalah memiliki badan yang kuat, kerjasama yang baik antara yang menggendong dan yang digendong, dan konsentrasi saat melakukan perlombaan. Untuk dapat bermain kuda-kudaan dengan baik, diperlukan badan yang sehat dan kuat.
Tuliskan hal-hal yang akan kamu lakukan untuk menjaga agar tubuhmu tetap sehat dan kuat. 1. Menjaga pola makanan. 2. Berolahraga dengan teratur. 3. Tidur secukupnya. Sekarang ceritakan hasil tulisanmu di depan teman-temanmu. Ceritakan pula caramu menjaga kesehatan tubuh sebagai sikap bersyukur atas karunia-Nya. Mari membaca teks berikut. Menjaga kesehatan tubuh. Menjaga pola makan merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga juga merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Tuhan sudah menciptakan makhluk dengan bentuk terbaik. Tugas kita adalah memelihara dan menjaganya. Menjaga kesehatan tubuh merupakan cara bersyukur kepada Tuhan. Apakah kamu sudah termasuk siswa yang suka bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Apakah ukuran tubuhmu bertambah tinggi dari kelas 1 sampai kelas 3 ini? Iya, bertambah tinggi karena manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan ditandai dengan bertambah tinggi, besar, dan berat. Bagaimana cara kamu mensyukuri proses pertumbuhan ini? Menjaga kesehatan tubuh dengan cara menjaga pola makan yang baik, berolahraga, dan istirahat dengan cukup.